Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini akan kita mengkaji sifatnya tematik, tepatnya mengenal lafadz al-qi yang ada di Al-Quran. Lafadz al-qi artinya lemparkanlah. Lafadz al-qi dalam materi ilmu alat kajiannya paket 6, ini termasuk kata kerja yang jumlahnya ada 4 huruf. Ini apa saja? Alif ramzah, lam, qaf, dan huruf ya. Kalau dalam bahasa ilmu alatnya namanya fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Alqa artinya telah melempar, yulki artinya sedang melempar, kalau alki artinya lemparkanlah. Ini materi contoh kajian ilmu alat paket 6. Mengenal fiil-fiil atau kata kerja yang jumlahnya ada 4 huruf dengan sebutan namanya fiil rubai. 4 huruf alif ramzah, lam, qaf, dan ya. Alqa, yulki, alki. Akan kita bahas beberapa ayat yang ada hubungan dengan kata-kata alki yang artinya lemparkanlah. Pertama kita buka dulu. Contohnya lafadz alki berbunyi alki asoka. Arti perkalimatnya alki artinya lemparkanlah, asoka artinya tongkatmu, lemparkanlah tongkatmu. Nah, ini kita buka tampilan berikutnya beberapa contoh ayat yang ada kalimat berbunyi alki asoka, lemparkanlah tongkatmu. Pertama kita buka dulu tepatnya dari surat Al-Qasas 31. Ya. Ini saya baca dulu arti perkalimatnya. Wan alki asoka, dan bahwa lemparkanlah tongkatmu wahai Musa. Falamma maka ketika ro'aha dia Musa melihatnya, melihat tongkatnya itu ternyata dalam kurung tongkatnya berubah jadi ular. Tahtazu bergerak-gerak ka'annaha jannun, seakan-akan ia si tongkat itu jadi seorang ular yang sangat gesit. Wala mudbiron, larilah dia Musa, mudbiron berbalik ke belakang, walam yu'akib tanpa menoleh. Ya Musa, Allah manggil, wahai Musa, akbil. Jadi apa? Baliklah kepadaku, balik wala takhaf, dan janganlah kamu takut. Innaka sungguhnya engkau minal aminina, engkau termasuk orang-orang yang aman. Ini contoh adegan peristiwa Musa ketika di Tursina. Jadi Musa disuruh Allah melemparkan tongkatnya, tiba-tiba berubah jadi ular. Musa lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah manggil, wahai Musa, baliklah kepadaku, balik. Janganlah kamu takut. Kamu termasuk orang yang aman. Maksudnya aman dari ular tersebut. Aman. Ini contoh lafadz berbunyi alki asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Jadi warna merah ini adalah garis merah terjemahan dari yang warna merah. Alki lemparkanlah, asoka tongkatmu. Berikutnya. Di ayat 31 ini ternyata lafadz asoka tertulis. Jadi apa? Asoka, alki asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Kenapa tertulis kata-kata tongkatmu? Maksudnya kenapa ada kata tongkat tertulis? Jawabannya adalah karena di dalam kisah ini Musa pertama kali melihat. Yakni melihat mukjizat dari tongkatnya itu. Pertama kali reaksi Musa melihat tongkatnya berubah jadi ular, Musa takut lari. Dan memang di surat Al-Qasas penyebutan aso atau tongkat cuma ada satu saja, yakni di ayat 31. Jadi di surat Al-Qasas penyebutan kata-kata tongkat dalam kisah Musa ini cuma satu kali, tepatnya di Al-Qasas ayat 31. Makanya tertulis karena cuma satu kali. Dan Musa pertama kali melihat tongkatnya bisa berubah jadi ular. Alki asoka, lemparkanlah tongkatmu. Ini satu, catatan satu, yakni lafadz asoka tertulis bermaksud bahwa mengisyaratkan bahwa Musa pertama kali melihat tongkatnya jadi ular, dan kedua adalah satu-satunya ayat ada kata-kata asoka adalah di ayat 31,
di dalam surat Al-Qasas. Contoh berikutnya, wa alqi asoka. Ini contoh juga ini. Masih adegan Musa. Wa alqi asoka, dan lemparkanlah tongkatmu, wahai Musa. Falamma, maka ketika ro'aha, dia melihatnya. Melihat tongkatnya itu berubah jadi ular. Tahtazzu, jadi bergerak-gerak. Ka'annaha, seakan-akan janun wala mudbiron walam yu'akib. Sama tadi ayatnya mirip bunyinya. Seakan-akan seperti seekor ular yang gesit. Musa lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Ya Musa, wahai Musa, la takhaf, janganlah kamu takut. Ini la yakhafu ladayal mursaluna. Ini sungguhnya aku, orang-orang yang akan jadi rasul itu tidak takut ladaya, tidak takut di hadapanku. Ini ada tambahan kata-kata ini la yakhafu ladayal mursaluna. Surat An-Naml mirip dengan bunyi surat Al-Qasas tadi. Mirip bunyinya. Adegannya sama. Jadi Musa disuruh Allah melempar tongkatnya berubah jadi ular, Musa takut lari ke belakang, berbalik ke belakang, tidak menoleh sekalipun. Terus Allah manggil, akhirnya Musa menoleh lagi. Manggil, la takhaf, jangan takut Musa. Seorang Rasul itu enggak ada boleh takut di hadapanku. Termasuk maksudnya jangan takut apapun, selain hanya takut kepadaku saja. Ini pengertian la yakhafu ladayal mursaluna. Seorang Rasul itu tidak boleh takut apapun kalau di hadapanku. Takut apapun. Ini titik. Jadi An-Naml 10 mirip bunyi dengan Al-Qasas yang tadi. Sama-sama berbunyi alqi asoka. Lemparkanlah tongkatmu. Berikutnya catatannya. Di ayat 10 ini lafadz asoka, tongkatmu tertulis juga. Kenapa? Karena ini juga sama adegan rekaman pertama kali Musa melihat mujizat dari tongkatnya itu. Yang berubah jadi ular. Dan memang di surat An-Naml, lafadz tongkatnya Musa hanya ada satu tertulis. yakni di surat An-Naml ayat 10 saja. Nih hikmah yang pertama tadi, kenapa asoka tertulis? Jawabannya adalah karena Musa pertama kali melihat tongkatnya. Dengan tertulis tongkatnya, maka supaya terlihat, supaya dilihat. Ingat bahwa lafaz di Al-Quran ketika bermaksud kepada benda, dengan tertulis, maka supaya bermaksud terlihat. Kalau nggak tertulis, maka bermaksud disamarkan. Ini. Jadi kata-kata asoka dilihat oleh Musa. Musa ngelihat tongkatnya. Kalau asoka disamarkan pakai kata ganti yang lain, maka Musa nggak ngelihat langsung tongkatnya. Di sini asoka tertulis karena bermaksud bahwa Musa pertama kali ngelihat langsung tongkatnya berubah menjadi ular. Dan karena pertama kali, dan memang hanya satu kali, lafaz tongkatmu di surat An-Naml adanya hanya di ayat nomor 10. Berikutnya, contoh lagi, alqi asoka. Ini adegan lain lagi. Adegan ketika Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun. Ya, saya baca singkat cuplikan lafadznya ataupun ayatnya per kalimatnya. Qala, dia berkata, dia siapa? Musa. Ini bermula dari tawaran. Jadi ketika adegannya Musa bersama tukang sihirnya Fir'aun sudah ngumpul di ruang tengah istana itu, nah yang mendahului bicara adalah para tukang sihir Fir'aun. Terekam di surat Al-A'raf ayat sebelumnya yang 115. Jadi mereka bilang, wahai Musa, siapa duluan yang lempar? Apakah kamu atau kami duluan melempar? Nah, jadi mereka Musa, siapa duluan melempar? Nah, langsung Musa jawab, alqu, lemparkanlah oleh kalian. Lemparkanlah. Jadi Musa mempersilahkan mereka supaya duluan melemparkan tongkat mereka itu. Qala Musa alqu, lemparkan oleh kalian. Falamma alqau. Jadi kalau alqu bernada perintah, kalau alqau bernada berita. Falamma alqau, maka ketika mereka melemparkan tongkatnya itu, saharu ayunan nasi. Mereka menyihir matanya manusia itu. Jadi pandangan manusia disihir oleh mereka supaya salah ngelihat. Ya. Kalau berkata wa istarhabuhum, dan mereka membuat manusia menjadi takut. Waja'u, dan mereka mendatangkan bisikin adimin dengan sihir yang hebat. Adim itu hebat pengertiannya. Sihir yang hebat. Kenapa?
bisa merubah jadi ular tongkatnya itu. Ya, kemudian lalu wauhaina dan kami wahyukan, arti aslinya dan kami bisikkan kepada Musa an bahwa alki asoka, wahai Musa alki asoka, lemparkanlah tongkatmu. Faidahia, maka tiba-tiba tongkat Musa hia talqaf, menelan mayak fikuna, apa yang mereka sulapkan itu. Ini adegan ketika tukang sihirnya ngelempar tongkat mereka, langsung mereka menyihir mata manusia supaya ngelihat bahwa itu ular. Ya, bahwa itu ular ya. Sesama tukang sihir ngelihat itu tongkat. Itu tali-tali, itu tongkat. Tapi manusia karena kena sihir mata mereka salah ngelihat. Ular. Nah, Musa disuruh Allah perintahkan, wahai Musa alki asoka, lemparkanlah tongkatmu. Nah, tiba-tiba tongkat Musa dilempar jadi ular dan memakan tali-tali mereka, memakan tongkat-tongkat mereka. Ini adegannya. Jadi ketika tongkat mereka dilempar ke tengah itu, tengah ruangan, beserta tali-tali mereka dilempar ke tengah ruangan, maka manusia yang melihat itu, semua mata manusia melihatnya bahwa itu ular. Bahwa itu tali, bahwa itu ular kecil dan ular besar. Nah, ketika Musa ngelempar tongkatnya, maka tongkat Musa sungguhan jadi ular, sungguhan. Nah, kalau mereka menyihir manusia supaya salah melihat bahwa itu ular, padahal hanya tongkat dan tali numpuk di ruang tengah. Sesama tukang sihir melihatnya itu tongkat dan tali numpuk, tapi manusia melihatnya bahwa itu ular. Nah, ketika Musa ngelempar tongkat, ternyata sungguhan jadi ular. Nah, di mata tukang sihir, ternyata tongkat Musa sungguh jadi ular. Sedangkan tongkat mereka hanya tongkat biasa, nggak berubah ular. Hanya mereka nyihir manusia supaya salah melihat. Nah, ini. Maka mereka mengakui bahwa Musa itu benar-benar tongkatnya jadi ular, bukan ilmu sihir. Nah, itulah pada akhirnya tukang sihir Fir'aun semuanya beriman. Kenapa? Karena kalau Musa ngelempar tongkatnya tetap jadi tongkat, berarti Musa ilmunya sihir, ngelabui pandangan manusia. Nah, ternyata ketika Musa ngelempar tongkatnya benar-benar jadi ular. Sedangkan tongkat mereka nggak jadi ular. Hanya manusia salah ngelihat supaya bahwa itu ular. Nah, ini. Nah, kenapa? Dalam sudut pandang mata tukang sihir, melihat tongkat Musa ternyata ular sungguhan, berarti Musa bukan sihir ilmunya. Murni mukjizat. Terbukti apa? Terbukti tongkatnya sungguh-sungguh berubah menjadi ular. Ini ada kata-kata kunci. Ayunan nasi. Saharu ayunan nasi. Jadi hakikatnya tongkatnya tukang sihir Fir'aun tidak jadi ular. Hanya manusia saja yang kena sihir matanya, supaya mata ketika ngelihat kayu, ngelihat tongkat, itu seperti ular. Padahal tetap tongkat di mata sesama tukang sihir. Nah, berikutnya. Di ayat 117 ini, lafaz asoka, tongkatmu. Tertulis ini, alki asoka, lemparkan tongkatmu, Musa. Karena memang di surah Al-A'raf, semua lafaz tongkat, yang tertulis ada tiga ayat. Di ayat 107, ayat 117, dan ayat 160. Semua kata tongkat bermaksud kepada tongkatnya Musa. Alki asoka, lemparkanlah tongkatmu. Sama di sini, ketika Musa bilang alku, Musa nggak bilang alku aso misalnya. Asu asoka. Dari Musa nggak bilang lemparkanlah tongkatmu. Tidak, supaya tidak rancu bahwa kata-kata tongkat hanya untuk Musa. Sehingga mereka nggak ada kata tongkat dalam dialog ini. Musa bilang alku, lemparkanlah. Musa nggak bilang objeknya apa yang dilempar. Musa bilang lemparkanlah. Musa nggak bilang lemparkanlah tongkat kalian. Tidak. Kenapa? Karena di surah Al-A'raf semua lafaz tongkat hanya bermaksud kepada tongkatnya Musa, bukan kepada tongkat pihak lain. Nih, asoka tertulis karena memang di Al-A'raf semua kata tongkat tertulis semuanya dan mengarah kepada tongkatnya Musa, bukan kepada tongkatnya tukang sihir Fir'aun. Berikutnya. Sekarang contoh ayat berbunyi alki ma fi yaminika. Kalau diartikan alki, lemparkanlah ma fi yaminika, apa yang ada di tangan kananmu. Jadi
Wahai Musa, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Kita buka contoh ayatnya yang berbunyi alqi ma fi yaminika. Saya ambil dari surat Toha ayat 69. Ini adegan ketika Musa masih di dalam dalam peristiwa di hadapan tukang sihirnya itu. Wa alqi ma fi yaminika. Jadi gini, wa alqi wa Musa, dan lemparkanlah ma fi yaminika, apa yang di tangan kananmu wahai Musa. Talqaf ma sona'u, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat itu. Innama sona'u kaidu sahirin. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir saja. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Maaf ya, salah ketik, ia datang. Ini contoh. Jadi tadi Allah berkali-kali berkata-kata alki asoka, alki asoka. Sekarang oleh Allah lafaz asoka diganti ma fi yaminika. Wahai Musa, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu itu. Ini adegan tadi sama adegan ketika Musa melihat tukang sihir Fir'aun melemparkan tongkat-tongkat dan talinya ke ruang tengah istana itu, dan manusia mata mereka disihir matanya supaya salah melihat, salah duga bahwa itu ular, padahal tetap tongkat numpuk di ruang tengah. Nah, ketika Musa masih megang tongkatnya, Allah lemparkan, Allah perintahkan, wahai Musa, alki lemparkanlah ma fi yaminika, apa yang di tangan kananmu itu. Allah nggak bilang, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu itu. Jadi di surat Al-Araf tadi berbunyi alki asoka. Tapi di surat Toha kata-kata asoka diganti oleh Allah dengan kata-kata alki ma fi yaminika, lemparkanlah apa yang ada di tangan kanan itu. Jadi kata tongkat diganti apa yang ada di tangan kananmu itu. Kita ungkap kenapa Allah ganti lafaz asoka diganti ma fi yaminika. Ayat 69 ini lafaz asoka tongkatmu tidak tertulis. Kenapa nggak ditulis kok diganti ma fi yaminika? Jawabannya adalah karena pada waktu itu penyebutan tongkat hanya bermaksud kepada tongkatnya para tukang sihir. Jadi di surat Toha dalam adegan Musa melakukan sihir, kata tongkat hanya mengarah kepada tukang sihir. Kalau di surat Al-Araf semua kata tongkat hanya mengarah kepada tongkatnya Musa. Tapi di surat Toha semua kata tongkat dalam adegan ini itu mengarah ke tukang sihir, tongkat dan sihir. Tepatnya di surat Toha 66. Nanti kita buka nanti. Sedangkan tongkatnya Musa diistilahkan dengan kalimat apa yang ada di tangan kananmu. Jadi untuk membedakan mana benda yang dipegang Musa dan mana benda dipegang tukang sihir, Allah bedakan. Kalau benda tukang sihir, tongkat. Sedangkan benda-benda Musa, istilahnya ma fi yaminika, apa yang di tangan kananmu, akan kita ungkap. Kenapa Allah ganti lafadznya asoka diganti ma fi yaminika? Kita buka catatan berikutnya. Tepatnya kita buka surat Toha 66 dulu untuk memberikan keterangan bahwa lafaz tongkat hanya mengarah kepada tukang sihir, bukan tongkatnya Musa. Kita buka surat Toha 66. Tepatnya ada kata wa isiyuhum. Qala dia Musa. Jadi mereka bilang, "Ya Musa, ya Musa, imma antul qiyya wa imma annakuna awalaman alqa." Mereka berkata, mereka menawarkan diri, Musa, imma antul qiyya. Ini kalau bahasa gini bebasnya. Wahai Musa, siapa duluan yang melempar? Apakah engkau antul qiyya? Apa engkau melempar duluan? Wa imma annakuna, atau kami duluan yang melempar? Olah, Musa berkata, bal alku. Ini bebasnya, silakan. Alku, silakan kalian melemparkan. Maka ketika dilemparkan tongkat mereka, faida hibaluhum, maka tiba-tiba hablun, jamaknya hibalun. Apa hablun? Tali ya. Hablun tali, hibalun jamaknya. Faida hibaluhum, maka tiba-tiba tali-tali mereka yang dilemparkan itu, wa isiyihim aso, jamaknya isiyun. Wa isiyuhum. Dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, terbayangkan kepadanya, Musa, min sigrihim, dari sebab sihir mereka. Jadi mata Musa pun melihat bahwa itu tongkatnya, talinya berubah jadi ular.
Jadi mata Musa pun melihat bahwa itu tongkat mereka, tali mereka jadi ular-ular kecil, tongkat mereka jadi ular besar. Jadi yukhayyilu, apa? Musa dibuat terkhayal, menghayal. Yukhayyilu ilaihi. Jadi perubahan atau wujud yang kelihatan secara sihir, tali dan tongkat mereka itu ternyata mempengaruhi penglihatan Musa. Terbayangkan oleh Musa itu ternyata ular dari sihir mereka. Annaha tas'a, seakan ia merayap dengan cepat. Nih, jadi aso aisiyum. Jadi kata-kata tongkat di surat Toha dalam kisah Musa ini mengarah kepada tongkatnya tukang sihir yang dijamakan isiyuhum, tongkat-tongkat mereka. Nah, sekarang kita kaji kenapa ya oleh Allah lafaz asoka diganti mafia minika. Kenapa enggak Allah samakan saja di surat Al-A'raf dan surat Toha? Al-A'raf Allah bilang alki asoka. Tapi di surat Toha Allah mengatakan alki mafia minika. Maka berkesan Allah mengganti lafadznya asoka diganti mafia minika. Alki asoka, wahai Musa lemparkanlah tongkatmu. Allah ganti, wahai Musa alki mafia minika. Lemparkanlah apa yang di dalam tangan kananmu. Mengapa diganti? Nah, kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Sebelum kita bahas jawabannya, mari kita buka dulu, mundur ke belakang, jauh ke belakang surat Toha 17. Tepatnya adegan peristiwa Musa masih di Tursina. Masih di Tursina, pertama kali Musa melihat tongkat jadi ular, Tursina. Jadi ketika Musa menghadap Allah di Tursina, ya ketika malam hari itu, ya Musa dengar suara Tuhan. Musa dengar suara Tuhan. Nah, akhirnya Allah tanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wa ma tilka, dan apakah itu biyaminika di tangan kananmu wahai Musa? Olah, dia berkata, Musa berkata, iya asoya. Ia adalah tongkatmu, atau kau ialah ya aku bertelekan atasnya atau kepadanya. Gitu. Jadi Allah tanya ini, wahai Musa, mama tilka, dan apakah itu di tangan kamu wahai Musa? Ingat bahwa Allah itu bertanya seperti ini, bukan berarti Allah nggak tahu loh ya. Hati-hati nih, catat ini sebagai jawabannya. Jadi ketika Allah tanya kepada Musa, wahai Musa, apa itu tangan kananmu? Bukan betul, Allah kan maha melihat, maha mengetahui. Kenapa Allah kok tanya juga kepada Musa, apa yang tangan Musa itu? Di sini Allah bilang, matilka, wahai Musa, apakah itu yang di tangan kananmu itu? Nah, Allah kan maha tahu. Kenapa kok tanya? Jawabannya adalah, karena ketika peristiwa ini, Musa sedang tercengang, terkagum, terpesona, terlena dalam kelezatan nikmatnya dengar suara Tuhan. Ingat ya, Musa itu nabi yang dengar suara Tuhan. Nggak bisa kita bayangkan gimana suara Tuhan. Musa lah yang dengar itu. Nah, entah karena tercengangnya, terkagumnya, sampai bengong dengan suara itu, maka Allah supaya Musa tidak berlama-lama dalam bengongnya itu, Allah mengalihkan perhatian Musa supaya segera menoleh. Mengakhiri tercengangnya itu, menoleh. Dengan gaya bahasa dalam ilmu tingkatan 10 ke atas namanya iltifat. Apa iltifat? Ngalihkan perhatian, noleh ke arah tangannya supaya noleh, supaya nggak berlama-lama tercengangnya itu. Nah, ini Allah bilang, wahai Musa, apa di tangan kanan? Supaya noleh ke tangan kanannya. Allah nggak bilang, wahai Musa, apa tongkatmu itu? Nggak gitu. Tapi apa di tangan kananmu itu? Musa noleh tangan kanannya supaya menoleh. Nah, ketika Musa tiba-tiba dikagetkan dengan pertanyaan seperti itu, Musa akhirnya apa? Jawabannya gugup. Ya asoya, ya ini apa? Musa menerangkan fungsi tongkatnya. Padahal sebenarnya, wahai Musa, apa tangan kananmu itu? Harusnya Musa jawab, oh ini tongkat kan selesai. Tapi enggak, Musa setelah jawab, oh iya asoya, dia tongkatku. Dan menerangkan fungsi tongkatnya. Padahal Allah nggak tanya, untuk apa Musa tongkat? Enggak gitu. Allah nggak tanya fungsi tongkatnya. Ini. Jadi karena begitu gugupnya Musa mendengar tiba-tiba pertanyaan dari Allah itu, maka Musa jawabnya bertele-tele jawabnya, bertele-tele dengan segala apapun yang menerangkan profil fungsinya tongkatnya itu. Jadi ketika Allah bertanya berbunyi,
apakah itu di tangan kanan Musa? Bukan berarti Allah nggak tahu. Supaya Musa menoleh, supaya nggak berlama-lama, tercengang, terkagum, supaya segera mengakhiri terkagumnya dengan suara Tuhan, supaya mengakhiri. Nah, ini hikmahnya diganti matilka biyaminika. Yang kedua, begitu pula dalam kisah ini ketika di adegan Fir'aun, tukang sihir Fir'aun bersama Musa, Musa juga tercengang. Tercengang ternyata sihirnya mereka hampir sama, persis mirip mujizat yang dimiliki tongkatnya Musa. Maka untuk mengakhiri kekhawatiran Musa yang berlama-lama dalam ketercengangnya itu, Allah alihkan perhatian kepada Musa. Maka Musa segera mengakhiri tercengangnya dengan gaya bahasa iltifat. Ngalihkan perhatiannya, Musa, lemparkanlah apa yang tangan kananmu itu. Allah nggak bilang, lemparkanlah tongkatmu itu, tapi supaya menoleh. Lemparkanlah apa yang di tangan kananmu itu. Niscaya akan menelan apa yang mereka perbuat itu. Ini sama di sini, untuk mengalihkan perhatian, Musa noleh ke tangan kanannya. Kalau Allah bilang, weh Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka Musa paham, ada tongkat dengan saya. Dengan berbunyi, lemparkanlah apa yang di tanganmu itu, menoleh kepada sesuatu di tangan kanannya itu. Ini untuk mengalihkan perhatian. Musa tercengang melihat hebatnya ilmu sihirnya itu. Musa tercengang. Musa khawatir. Ya. Musa khawatir. Nah, supaya Musa mengakhiri khawatirnya, Allah nyuruh Musa segera berhenti atau segera menyudahi rasa khawatir atau tercengangnya itu dengan cara Musa menoleh ke arah yang lain supaya mata Musa jangan kayak manusia lainnya. Jadi apa? Matanya terhipnotis. Mata Musa supaya nggak lama-lama terhipnotis oleh sihirnya mereka itu supaya menoleh mengakhiri. Nah, ini dengan menoleh maka sihirnya mereka lemah kepada mata Musa. Jadi lemah karena mata Musa tidak berlama-lama melihat sihirnya mereka supaya menoleh. Nah, berikutnya. Sekarang kita bedakan di surat Toha berbunyi biyaminika, di surat Toha 17 biyaminika artinya di tangan kananmu, sama di surat Toha 69 biyaminika sama disingkatnya di tangan kananmu. Ya, kalau yang tadi ketika di Tursina Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apakah itu di tangan kananmu wahai Musa? Tapi ketika dia adegan tukang sihir bersama Musa, Allah pakai kata-kata fi walqi ma fi yaminika, dan lemparkanlah apa yang di tangan kananmu. Jadi sama-sama artinya di, kalau singkat biyaminika di tangan kananmu, fi yaminika di tangan kananmu. Sekarang kita bedakan, bedanya apa? Pakai bi dengan pakai fi. Kita buka catatan berikutnya. Kalau pakai lafadz biyaminika, maka bermaksud bahwa tongkatnya itu tergeletak, ya, terletak, bermaksud letaknya. Tongkatnya terletak di tangan Musa, terpegang oleh Musa. Karena kata-kata bi itu arti aslinya dengan. Yang merasa ikut kajian ilmu alat paket 3 tahu ini. Ini apa? Tentang huruf jar itu kajian paket 3. Huruf jar, huruf yang mengkasrohkan. Bi itu profilnya adalah bi bermaksud huruf kesertaan. Yang kedua, bi juga bermaksud huruf alokasi tempat. Contohnya, bibabila, di negeri Babil, bibakata, di Baka, bil Madinatil Munawwaro, di Madinah Al Munawwaro. Jadi lafadz bi yang arti aslinya dengan boleh berubah diartikan di. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sebentar ya, saya tulis di layarnya. Kita lihat layar di atas, saya tulis di atas. Jadi lafadz bi yang arti aslinya dengan itu bisa berubah diartikan di, bermaksud nama tempat di. Tapi ada syarat, apa syaratnya? Yakni bi ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi, lokasi tempat. Misalnya bibabila di negeri Babil, bibak kata di Baka, di Jakarta, di Indonesia, di Indonesia. Jadi kalau kita kenalan sama orang Arab, misalnya, Anda tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Indonesia. Apa bahasa Arabnya? Jangan pakai vi Indonesia, salah. Harus pakai bi. Kenapa?
Indonesia nama lokasi. Nah, di Baka, bil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al Munawwarah. Belum Kak fil Madinati, salah, pakai bil Madinati. Sama di sini karena tangan telapak tangan kan lokasi tempat. Karena tergeletaknya tongkat, makanya pakai di sini Allah tanya, "Wahai Musa, wa matilka biyaminika." Allah nggak pakai pakai bi. Kenapa? Bermaksud letak tongkatnya di tangan Musa. Nah, ini kalau bi artinya di, bermaksud lokasi tempat. Ya, ini di surat Toha 17. Allah pakai bi. Wahai Musa, apa yang tergeletak di tangan kamu itu? Gitu maksudnya. Apa yang tergeletak di telapak tangan kamu itu? Yang kamu pegang itu apa? Nah, karena bermaksud letak tongkatnya tergeletak di tangan, makanya pakai bi. Karena bi bermaksud lokasi tongkatnya. Ya, ini apa? Tergeletak letaknya di telapak tangan. Nah, ini kalau bi. Lah, kalau pakai lafaz fi. Kalau pakai fi bermaksud lamanya waktu. Kenapa? Ingat bahwa dalam kaidah ilmu pakai 3 huruf jar juga ini fi. Fi itu bermaksud alokasi ruang. Contohnya fil ardi, di dalam bumi, ruang. Nah, ruang. Di sini spesifiknya ruang waktu, alokasi waktu. Yani kenapa Allah pakai fi di sini dalam ceritanya tentang sihir Fir'aun, tukang sihir, kok nggak berbunyi disamakan dengan tadi biyaminika, kok Allah ganti fi, maka bermaksud bahwa karena ketika Musa itu berlama-lama tercengang melihat sihirnya itu, Musa tidak segera melempar ya, alias lama nggak ngelempar. Padahal tukang sihirnya sejak dari tadi ngelempar terus, ngelempar duluan dan lama ngelemparnya. Sudah ngelempar sejak tadi, Musa masih menahan tongkatnya. Karena ditahan berlama-lama dalam genggaman tangan, nah lamanya itulah, selama itu pula, selama Musa tercengang itu, maka selama itu pula tongkatnya tergenggam. Fi apa? Fi ruang lingkup. Ruang lingkup tertutupnya telapak tangan. Berarti apa? Menggenggam. Nah, fi bermaksud 2. Fi di dalam telapak tangan alias menggenggam. Yang kedua, fi bermaksud lokasi waktu. Lamanya menggenggam. Nggak segera dilemparkan. Ini Musa al-qima fi yaminika. Jadi fi bermaksud ruang. Fil ardi di dalam bumi. Ruang lingkup bumi. Fis samai di dalam langit. Ruang lingkup langit itu ruang, bermaksud ruang. Entah ruang alokasi waktu atau ruang alokasi tempat yang sifatnya tertutup. Contohnya, saya tinggal di masjid. Bahasa Arabnya pakai fil masjid, di rumah. Fil baiti. Nah, itu. Tapi kalau bermaksud lokasi pakai bil madinati, bi Jakarta, bi Surabaya, bi apalagi ya, bi Babila, bi Indonesia, bukan bi Indonesia. Ini kalau lokasi pakai bi, tapi kalau ruang tertutup pakai vi. Entah tertutup pakai tembok, tertutup pakai pagar, itu pakai vi bahasa Arabnya. Nah, berikutnya. Tadi ada kata alki, asoka, lemparkanlah tongkatmu. Oleh Allah asoka diganti alkiha, lemparkanlah ia. Kan kita buka contoh ayat yang berbunyi alki asoka diganti dengan alkiha, lemparkanlah ia. Asoka diganti ha, asoka artinya tongkatmu, ha itu ia, lemparkanlah ia. Contoh ayatnya tercantum di surat Toha 19. Saya baca. Ini adegan ketika Musa masih di Tur Sina, ya. Qala, dia berkata, dia ini Allah ini, alqiha ya Musa, lemparkanlah ia hai Musa. Fa'alqaha, maka ketika Musa telah melemparnya, faidahiyah, maka tiba-tiba ia si tongkatnya Musa itu hayatun. Jadi apa menjadi ular tas'a yang bergerak ya. Udah yang bergerak ya. Jadi ketika Musa melemparnya pakai H. Kenapa pakai H? Karena lafaz asa termasuk kata jenis mu'annas. Ingat yang belajar paket 1 tahu ini tentang mudzakkar mu'annas bahwa tongkat termasuk mu'annas ya, mu'annas. Dari asa tongkat karena mu'annas maka pakai H, bukan pakai hu. Sebagaimana kalau manusia laki-laki pakai hu, kalau perempuan pakai H. Sama di sini tongkat pakai H. Kenapa? Karena jenisnya mu'annas.
alkiha, lemparkanlah ia. Kalau berbunyi alki asoka, maka ketika melempar mata Musa ngelihat tongkatnya. Tapi kalau alkiha, mata Musa nggak ngeliat tongkat, lempar gitu aja, lempar spontan tanpa ngelihat bagaimana teknis melemparnya itu. Alkiha, jadi dengan diganti pakai kata ganti atau domir, maka bermaksud bahwa ketika Musa ngelempar tongkatnya, Musa tidak ngelihat, tidak menoleh ke tongkatnya, hanya ngelempar langsung. Dan kalau berbunyi alki asoka, lemparkanlah tongkatmu, maka Musa melihat tongkatnya sebelum dilempar. Kalau alkiha, lemparkanlah tanpa melihat tongkatnya. Maksudnya tanpa melihat dahulu tongkatnya sebelum dilempar. Itu kalau diganti pakai ha. Alkiha. Nah pakai ha karena tongkat termasuk mu'annas. Maka kata gantinya pakai lafaz ha. Berikutnya, contoh lafaz alki di surat yang lain. Di kisah yang lain. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Alki kitabi, lemparkanlah suratku. Artinya lemparkanlah kitabku. Biarkan bebas, lemparkanlah suratku. Jadi Musa nyuruh burung hudhud untuk melemparkan suratnya. Maaf ya, Nabi Sulaiman nyuruh burung hudhud untuk melemparkan suratnya. Alki kitabi, lemparkanlah suratku. Artinya lemparkanlah kitabku. Nah, kata kitabi diganti hi. Alkihi, lemparkanlah iya. Kan kita ungkap lafaz kitabi diganti dengan hi. Alki kitabi artinya lemparkanlah suratku, diganti alkihi, lemparkanlah iya. Kita buka karena kisah Nabi Sulaiman, maka suratnya ciri khasnya ya, apa identiknya Sulaiman? Surat An-Namal. An-Namal kisah semut, identik Sulaiman. Kalau kisah Sulaiman maka surat An-Namal. Kita buka. An-Namal ayat 8. Idhab bi kitabi hada. Idhab. Ya, ini surat An-Namal ya, An-Namal. Jadi surat An-Namal itu surat urutan ke-27. Sebentar ya, saya berikan catatan singkat tentang surat An-Namal agar kita lengkap profil mengenal surat An-Namal. Sebentar ya, saya buka catatan di layarnya. Nah, surat An-Namal surat urutan ke-27. Nah, dari mana taunya? Ini ada ciri khas. Saya buka dulu ya, layarnya kosong. Ingat bahwa masing-masing surat ada beberapa surat yang awalnya pakai huruf-huruf muqatta'ah. Misalnya Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, surat An-Namal berawalan to, sin. Ya. Surat An-Namal berawalan huruf to dan sin, to, sin. Nah, salah satu hikmahnya huruf-huruf muqatta'ah di awal surat, hikmahnya loh ya, sebenarnya adalah itu menjadi identitas suratnya. Identitas surat. Mana buktinya? Contohnya, surat An-Namal berawalan to, sin. Kenapa to, sin-nya? Kok nggak alif lam mim? Kok nggak alif lam ro? Kenapa to, sin ya? Nah, ini akhirnya para pendahulu kita, para ulama kuno dulu mengungkap apa to, sin ini, hikmahnya apa to, sin ya? Setelah diteliti ternyata jumlah huruf to di surat An-Namal ya, surat An-Namal, jumlah huruf to ada 27. Jumlah huruf sin di surat An-Namal ada 93. Nah, ternyata setelah dihubungkan, kenapa 27? Isyarat dari urutan surat ke-27. Isyarat urutan surat. Kenapa 93? Isyarat dari jumlah ayat. Jumlah ayat An-Namal 93. To, sin. To 27, sin 93. Huruf to identitas urutan suratnya. Huruf sin identitas jumlah ayatnya. Ini contohnya. An-Namal 2793. Nih, silakan. Apa komentar saya? Maaf ya. Hanya orang yang menganggur sajalah sempat ngitung toksin di satu surat itu ya. Karena kita semuanya sibuk, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang, nggak sibuk neliti huruf di Al-Quran, ngitung-ngitung toksin. Bersyukurlah kita terbantukan oleh para ulama kita terdahulu mengungkap beberapa hikmah huruf-huruf muqatta'ah. Jadi saran saya, kalau sempat loh ya silakan
Kenapa ya Al-Baqarah kok awalnya alif lam mim? Kenapa ya? Silakan coba dihitung di Al-Baqarah. Berapa alifnya, berapa lamnya, berapa mimnya. Silakan ya. Kalau nganggur ini, silakan ngitung ya. Nah, nanti ada, nanti ketemu hikmahnya. Kenapa Al-Baqarah lam mim? Ini contoh saja. Sudah terungkap Tosin An-Namal. Udah ya. Balik ke surat ayat tadi. Surat An-Namal ayat 28. Kalau berkata alifnya kasroh, idhab. Sulaiman bilang kepada burung hudhud, idhab. Bentar ya, hapus dulu. Saya pakai warna merah aja untuk menerangkannya. Idhab, pergilah. Nah, kalau berkata idhab, wahai hudhud, pergilah. Idhab, pergilah, bikita bihada. Dengan membawa suratku ini. Fa'alki, maka lemparkanlah ia. Surat ini ilahi kepada mereka. Summa kemudian, tawalla anhum. Tawalla, berpalinglah kamu dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Fandur, maka perhatikanlah, mada yarji'una. Apakah yang mereka bicarakan kembali? Maksudnya apa respon mereka dari suratku itu? Ini perintah Sulaiman kepada Hudhud. Pertama perintahnya adalah, idhab, pergilah. Yang kedua perintahnya alki, lemparkanlah. Yang ketiga perintahnya, bentar ya, satu dulu. Dari alki, lemparkanlah. Berikutnya tawalla, berpalinglah. Berikutnya undur, perhatikanlah. Jadi Nabi Sulaiman nyuruh Hudhud dengan 4 perintah. Yang pertama, idhab, pergilah bawa suratku ke negeri Latu Balkis sana itu. Idhab, pergilah. Nah, terus nyampe sana, alki, lemparkanlah ia. Nah, setelah melemparkan, berpalinglah, terbang lagi. Terbanglah menjauh, terus pandur, lihatlah bagaimana respon mereka. Nah, ini. Nah, lafaz idhab bikitabi, jawabannya adalah, kenapa tadi pakai alki, ini lemparkanlah. Yang maksud ia di sini adalah, apa suratnya Sulaiman. Ya. Alkihi, lemparkanlah ia. Itu ia, saling kari ya. Alkihi, lemparkanlah ia. Alkihi, ya. Aslinya hi, tapi ganti sukun. Alkihi, lemparkanlah ia. Ia siapa? Karena kitabnya Sulaiman atau suratnya itu mudzakkar, maka kata ganti untuk kitabi pakai hi. Fa'alkihi, maka lemparkanlah ia. Jadi di ayat ini berbunyi aslinya fa'alkihi. Nah, mari kita bayangkan harokatnya hi. Fa'alkihi, kalau berbunyi hi, maka berlaku mat ya, mat yang panjang. Fa'alkihi karena ketemu hamzah. Fa'alkihi ilaihim, panjang kan ya. Fa'alkihi ilaihim. Ini oleh Allah aslinya fa'alkihi ilaihim, hi-nya panjang atau tertulis hi. Oleh Allah hi-nya dihapus diganti sukun. Fa'alkih ilaihim, supaya enggak terjadi bacaan mat panjang. Ya, kalau berbunyi hi, nanti bacaan mat panjang nanti. Fa'alkihi karena ketemu hamzah. Bisa 5 ketukan, bisa 6 ketukan. Nah, supaya enggak lama bacaannya, supaya singkat bacaannya, Allah kasih sukun. Fa'alkih ilaihim. Ini Allah matikan domirnya hi. Allah sukunkan lafaz hak di sini. Nah, kita ungkap sekarang kenapa Allah rubah haknya menjadi sukun. Aslinya berbunyi fa'alkihi, hanya hidup. Kenapa? Karena kata ganti kitabi domirnya pakai hi, harusnya pakai hi. Oleh Allah fa'alkihi diganti fa'alki, haknya dimatikan. Sama artinya fa'alkihi, lemparkanlah ia. Fa'alki, lemparkanlah ia. Nah, kenapa Allah rubah hi menjadi hanya sukun? Jawabannya sama dengan lafaz yang di atas. Pertemuan dua bak berlaku idgham ya. Idhab bi kitabi. Ketika bak sukun, harus kan qol-qolah mantul. Idhab. Berhubung ketemu sesama bak, maka tanda sukun nggak berlaku. Berlakulah idgham. Nggak berlaku qol-qolah. Apa hikmahnya? Supaya segera dengan dihilangkanlah, dengan dihilangkannya bunyi pantulan, dengan dihilangkannya bunyi qol-qolah, maka supaya segera pergi. Wahai Hudhud, idhab bi kitabi. Jadi Sulaiman melafatkannya supaya memerintahkan segera pergi. Mana tanda segeranya? Pertemuan idgham dimasukkan, segera pergi. Idhab bi kitabi. Sama di sini, supaya segera melemparkannya. Kalau berbunyi fa'alkihi, nah kalau hi-nya panjang fa'alkihi, berarti ketika Hudhud membawa suratnya, terus ketika Hud melihat negeri Balkis, maka masih melihat dulu. Lama melemparkannya, masih lama. Berhubung Sulaiman pakai fa'alki, nah, disingkat haknya fa'alki. Begitu pula Sulaiman pakai idhab bi kitabi, pakai bi, idhab bi kitabi,
supaya pertemuan dua ba, nah, berubah ba, maka supaya segera, karena berlaku idgham, nggak berlaku pantulan atau qalqalah. Jadi jawabannya sama dengan idhab, supaya menyegerakan perbuatan. Jadi oleh Sulaiman ucapannya pertemuan dua ba, idhab bi kitabi. Kenapa dipertemukan? Supaya nggak terjadi qalqalah, supaya nggak jadi pantulan. Kalau pantul berarti sendatan. Kalau disendat berarti nggak harus segera pergi. Terserah kapan perginya. Tapi dengan berbunyi idhab bi kitabi, maka dengan baknya dilebur ke bak berikutnya supaya segera berbuat pergi. Sama di sini. Dengan haknya disukun supaya segera masuk ke ilaihim. Segera masuk hamzah. Supaya nggak berlama-lama dengan tobi'inya atau dengan mat jaiznya, mat wajibnya itu. Supaya nggak ada mat intinya. Supaya nggak ada bacaan panjang, supaya nggak berlama-lama melemparnya itu. Segera melemparkan. Ini hikmahnya Allah ganti fa'alkihi, diganti fa'alkih, haknya disukun. Ini contoh terakhir tentang lafaz alki di Al-Quran. Dalam kisah Sulaiman, alkihi. Aslinya alkihi, diganti alkih, haknya dimatikan. Demikian singkat kajiannya untuk materi hari ini, mengenal beberapa ayat yang ada bunyi lafaz alki, lemparkanlah. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Boleh pihak hostnya barangkali membacakan pertanyaannya, silakan. Ada yang tanyakan? Untuk dari Ibu Badriah dari Sunter. Ya. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, dalam surat Juz 28 terdapat huruf fawatihus suwar. Sesuai contoh posisi awal ayat surah An-Naml yang sudah Ustaz jelaskan, berarti penjelasan posisi awal ayat di semua surat Juz 28 itu apakah sama dengan penjelasan surat An-Naml? Jadi sebetulnya bersifat hikmah pengungkapan. Jadi huruf-huruf muqatta'ah berubah huruf, tidak berubah kata, maka tidak bisa diartikan. Karena nggak bisa diartikan, maka hanya bisa ditafsirkan. Karena sebenarnya penafsiran, maka para ulama berbeda sudut pandang dalam menafsirkannya. Semuanya mengungkap. Bagi yang ahli hitungan angka-angka, ngungkap dari sisi angka-angka. Bagi ahli fikih, ahli sejarah, ngungkap hubungan dengan sejarah dan fikihnya. Jadi tidak ada yang tahu artinya dan terjemahannya atau maksud dari lafaz-lafaz huruf muqatta'ah. Jadi para ulama hanya berijtihad untuk mengungkap hikmah apa, relevansi atau apa hubungannya huruf tersebut dengan surat yang bersangkutan. Nah, contoh tadi contohkan bahwa contohnya huruf toksin surat, bukan juz ya, surat ke-27 ya. Surat ke-27 surat An-Naml tadi dengan toksinnya itu salah satu hikmahnya, hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, hikmahnya bukan artinya loh, hikmah saja. Itu berarti Quran itu diteliti secara angka-angka, ternyata sistematis, nggak ada kelemahannya. Ini contohnya yang sudah terungkap oleh ulama kuno dulu, toksin setelah diteliti ternyata dari sudut pandang angka-angka sistematis, ya ini apa? Tersistem dengan huruf tok sekian jadi identitas surat An-Naml. Ya, jadi maksud surat kita nggak tahu, tidak tahu secara detailnya apa isyarat dari masing-masing huruf muqatta'ah itu. Sampai sekarang masih bertantangan bagi manusia untuk mengungkap. Bagi Quran masih berlaku sepanjang zaman untuk diungkap. Yang manusia belum mengetahui, silakan mengungkap dari berbagai sudut pandangnya. Kesana hikmahnya, hikmah loh ya tadi, bukan jawaban sebenarnya. Ijtihad dari hasil para ulama kuno dulu itu. Yang lain silakan sementara untuk hari ini materinya. Kalau nggak ada, insya Allah akan kita jumpa lagi dari materi kajian tematik untuk hari Senin mendatang di tema yang lainnya. Terima kasih ada di sini semuanya. Nanti saya kirimi filenya beserta rekaman dari hostnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.